Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nah Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tabung menabung lagi. Tapi kali ini tepatnya sih bukan tabungan yang ada jangkanya. Nah ini aku mau kasih lihat nih, aku punya brosur motor. Nah teman-teman udah bisa nangkep nggak nih kira-kira apa yang mau aku bahas? So tonton videonya sampai habis ya. Di sini teman-teman bisa lihat kan, ini adalah brosur untuk pembelian motor dengan sistem cicilan. Aku ini kebetulan dapat brosurnya ketika aku lagi ke swalayan belanja kebutuhan kantor kemarin itu. Iseng-iseng aku ambil, pengen lihat-lihat harga motor sekarang tuh kira-kira berapa sih kayak gitu. Dan setelah lihat, ternyata aku kepikiran nih buat bikinin video. Kita bikin hitung-hitungan deh, gimana sih keuntungannya antara kredit atau beli motor secara cash kayak gitu. Nah, teman-teman bisa kelihatan nggak nih kalau di video ini kan tuh kalian bisa lihat di situ untuk harga motor itu sekarang untuk yang khusus Scoopy nih ya, motor yang sejuta umat menurut aku itu harganya sekitar 24 juta lebih. Dan itu tidak ada subsidi ketika kita mengkreditnya. Tapi kalau motor-motor lain yang kurang terlalu diminati itu dikasih subsidi. Nah, aku tuh sekarang kalau ngeliat motor tuh kaget tuh, kok mahal banget sih. Kayaknya aku beli motor berapa tahun yang lalu itu harganya masih belasan juta, sekarang udah segini. 25 juta itu kita bisa pakai buat DP mobil. Makanya kadang sekarang orang tuh lebih pilih mending beli mobil yang murah-murah aja ketimbang beli motor juga jatuhnya kayak mirip DP mobil gitu kan ya. Tapi di sini kan kita yang lagi bahas nih tentang gimana sih cara perbedaan ngitung antara kredit dengan cash. Nah, tapi disclaimer dulu nih teman-teman sebelum aku masuk ke hitung-hitungannya. Jadi video ini diperuntukkan untuk kalau teman-teman yang udah punya kendaraan, udah punya motor, tapi pengen upgrade motornya atau pengen ganti motor. Padahal motor sebelumnya ini masih baik-baik aja kayak gitu, tapi pengen ganti yang terbaru. Nah, boleh disimak videonya ini, boleh dicoba perbandingin dulu nih mending beli kredit atau cash. Tapi kalau memang teman-teman kondisinya sekarang belum ada motor, ya lebih baik kredit karena pilihannya kan antara kredit atau naik angkutan umum, kan lebih boros tuh. Jadi ya lebih baik kredit. Tapi kalau memang udah punya boleh disimak videonya ya. Ini yang aku coba hitung adalah Honda Scoopy yang tipe apa itu Prestige ya. Nah, ini harganya 24.240.000 per Juni 2022. Ini kebetulan aku dapat brosurnya di akhir bulan kemarin, jadi masih pakai rate harga di Juni 2022. Nah, di sini yang bakal aku coba hitung adalah untuk kalau kita cicil dengan tenor 3 tahun. Nah, ketika kita mau nabung untuk jangka waktu tahunan ke depan, kita harus pikirkan inflasi uang kita setiap tahunnya. Nah, biasanya inflasi per tahun itu kisaran 5%. Nah, jadi aku bakal bikin hitungan dimasukkan dengan inflasi. Jadi ketika tabungan kita udah 3 tahun ya kita bisa ngebeli motor di harga saat itu, bukan pakai harga saat ini. Karena kalau ngitungnya tanpa inflasi pasti uang kita akan kurang buat beli motor cash di 3 tahun mendatang. Di sini aku coba hitungkan untuk tahun pertama. Nah, jadi kalau untuk tahun pertama kita masih pakai harga awal yaitu yang 24.240.000. Nah, di sini kita cari dulu nih inflasi per tahunnya berapa. Jadi caranya 24.240.000 dikali 5%. Nah, di sini udah dapat per tahunnya itu di angka 1.212.000. Berarti di tahun pertama itu kalau kita nabung dalam jangka waktu 1 tahun, uang yang kita harus kumpulin itu sebesar 25.452.000. Jadi si 24.240 kita tambah inflasi tadi. Lalu lanjut untuk tahun kedua. Nah, tahun kedua kita pakai harga di tahun pertama yang udah ditambahin inflasi itu. Nah, setelah aku kalikan 5% itu dapat inflasinya 1.272.600. Nah, ini dapat angka 26.724.600. Ini adalah angka yang harus kita kumpulkan kalau kita mau nabung cukup selama 2 tahun untuk beli motor secara cash. Lanjut untuk tahun ketiga, caranya juga sama. Tahun ketiga kita pakai angka terbaru di tahun kedua yaitu 26.724.600
Kita kalikan 5% untuk cari inflasinya tadi. Nah, dapat total 1.336.230. Nah, setelah ditambahkan itu dapat total 28.060.830. Tadi kan di awal aku udah bilang aku bakal buatin hitungan untuk per 3 tahun kita nabungnya. Nah, di sini jadi ini anggapannya kita per bulan itu cicilannya berapa atau uang yang kita sisihkan untuk ditabung karena kita mau belinya secara cash. 28 juta tadi kita bagikan 36 bulan. Dapat total 779.467,5. Nah, di sini aku bulatin aja jadi 780.000 yang harus kalian tabung selama 3 tahun untuk kalian bisa dapatkan motor Scoopy ini, dan itu udah insya Allah udah masuk harga di 3 tahun mendatang kalau memang inflasinya tetap aja. Tapi sekalipun inflasi naik, kalian itu nggak bakal nombok terlalu banyak gitu karena kalian nabungnya udah diperkirakan inflasi kedepannya itu berapa. Nah, di sini kita coba lihat nih di tabel angsuran dari dealer yang aku dapat. Nah, di sini untuk angsuran 36 bulan itu dengan DP 4 juta rupiah kalian dapat angsurannya itu sebesar 1.185.000 tapi tenornya selama 35 bulan. Jadi ketika kita nyicil barang atau nyicil kendaraan di leasing itu biasanya tenor 36 dijadiin 35 karena angsuran pertama dipotong di awal ketika kalian nyerahin DP. Jadi masa angsurannya tetap 36 bulan tapi kalian bayarnya cuma 35 kali kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita coba kalikan dari 1.186.000 itu dikali 36 bulan, terus kita tambahkan DP 35 bulan sorry karena udah dipotong di awal 1 ya, terus ditambah DP 4 juta, itu kalian setor uang ke dealer atau ke leasing itu sebanyak 45.510.000 rupiah. Kalian bisa lihat kan perbedaannya amat sangat jauh dari 28 juta ke 45 juta. Di sini aku coba kurangin ya. Kalau nyicil 45.510, tapi kalau misalkan nabung itu 28.060.830 rupiah. Tapi kalau tadi kan aku ngitungnya 780, jadi digenapin itu dapat totalnya 28.080.000. Nah, setelah dikurangin itu kita dapat selisih 17.430.000. Lumayan banget nggak sih teman-teman, uang 17 juta kita tuh sedekahin ke dealer atau ke leasing daripada kita kasih ke mereka. Kan lebih baik itu uang untuk kita aja, lebih baik kita nabung aja sendiri, nggak perlu kita sedekahin uang ke dealer atau ke leasing. Nah, jadi teman-teman kayak aku bilang di awal, kalau misalkan teman-teman yang memang uangnya motornya masih bagus-bagus aja, mesinnya bagus-bagus aja, udah lumayan up to date, paling pengen upgrade ke yang lebih bagus aja, lebih baik sabar dulu, ditabung dulu uangnya daripada harus bersedekah ke dealer atau ke leasing itu belasan juta. Nah, di sini teman-teman juga boleh pilih pengen nyicilnya itu untuk 1 tahun atau 2 tahun kayak gitu atau 3 tahun. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau setahun berarti teman-teman ikutin hitungan aku di tahun pertama nabungnya berapa banyak. Jadi itu dibagikan 12 aja. Kalau 2 tahun total tahun kedua dibagi 24 bulan kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih kita lebih efisien nyimpen dananya daripada kita serahin ke leasing. Jadi kita perlakukan tabungan kita itu bagaikan kita lagi butuh untuk nyetor ke leasing setiap bulannya. Jadi itu tabungan wajib kayak gitu, nggak boleh bayarnya, nggak boleh telat kayak gitu karena nanti denda. Anggapan kalian tuh seperti itu kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman nih 1 tahun dibagi 12 itu 2.121. Nah, kita coba lihat di tabel angsurannya. Nah, di sini nih ketika lihat tabel angsuran, aku agak bingung kenapa kalau misalkan 1 tahun itu nggak ada potongan di awal 1 bulan, tapi tenornya tetap 12 bulan. Nah, ketika yang 3 tahun baru ada potongan di awal itu jadi tenornya cuma 35 bulan kayak gitu. Untuk 2 tahun pun sama, dia tetap 2 tahun 18 bulan itu tetap angsuran tenornya tetap nggak ada potongan di awal, jadi malah jatuhnya lebih banyak kayak gitu. Aku coba hitung kalau misalkan kalian ambil 1 tahun dengan DP 4 juta itu dapat total tadi 31.718.000. Nah, kalian sudah rugi 6.266.000 dalam 1 tahun aja, kalian rugi sebanyak itu.
Jadi alangkah baiknya kalau kalian mampu untuk menabung dulu, nggak harus nyicil dulu. Lebih baik aku saranin banget kalian nabung aja teman-teman, jangan sampai rugi. Kecuali yang beda hal, kalau aku bilang tadi kalian memang bener-bener nggak punya kendaraan, wajib nih harus punya motor. Kalau nggak, aku rugi banget bayar angkutan umum, entah naik bis, entah naik kereta, entah naik ojek online kayak gitu. Nah memang perbandingannya antara angkutan umum dan kredit ya jatuhnya lebih murah kalian kredit kayak gitu. Tapi ketika hanya untuk upgrade, aku nyaranin banget lebih baik kalian nabung. Kalau teman-teman tipikal orang yang susah untuk nabung, takut uangnya kepake-pake, nah boleh teman-teman tuh gunain fasilitas di bank yang kayak bikin tabungan rencana, deposito berjangka. Sekarang deposito itu dalam waktu 1-3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu udah bisa dicairin, nggak mesti nunggu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi itu jatuhnya uang kalian akan lebih aman dan kalian akan lebih komitmen untuk nabung setiap bulan. Karena apalagi kalau yang kayak tabungan rencana itu kan itu langsung otomatis harus dipotong tuh setiap bulan. Nah jadi kalian itu kepikiran kayak bagikan kalian punya angsuran yang kayak aku bilang tadi. Nah itu lebih memudahkan kalian untuk menabung daripada kalau misalkan uangnya disimpan di rekening biasa aja yang cuma dibedakan antara rekening khusus tabungan dengan operasional, tapi uangnya tetap aja bisa kalian ambil kapan aja. Nah itu mungkin susah. Tapi kalau pakai sistem seperti itu, aku yakin uangnya nggak bakal bisa diambil karena sebelum jangka waktunya sampai, kalian belum bisa ambil uangnya. Nah, teman-teman, mungkin di sini video aku penjelasan tentang cara ngebeli motor antara kredit atau cash lebih untung mana. Cuma sampai di sini aja. Semoga dari sini teman-teman bisa terbuka pikirannya untuk bisa membandingkan atau memikirkan terlebih dahulu mana yang lebih baik kredit atau cash kayak gitu. Semoga bisa ngebantu ya teman-teman. Dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.